saja dua dari kelompok 1. Yang pertama adalah... Perkenalkan, nama saya Iwa. Nama saya Nina. Dan saya Aris Sofian. Dan saya Ine Handayani. Halo, perkenalkan nama saya Agil Ginanjar Ajani. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancang bangun jaringan. Yang pertama akan menjelaskan adalah saudara Nina Listiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar komputer. Jaringan merupakan sekumpulan komputer yang saling berhubungan satu dan yang lainnya untuk berbagi peralatan atau data. Jaringan komputer terbagi menjadi 3 berdasarkan skala wilayah. 1. LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang berjangkauan wilayahnya relatif sangat sempit, yang berhubungan 2 atau beberapa komputer. Jaringan ini digunakan untuk keperluan pribadi pada instalasi komputer seperti warnet, kantor, laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN sebenarnya hampir sama dengan LAN, bisa juga disebut kumpulan dari LAN. Hanya saja cakupannya lebih luas. Kalau LAN menghubungkan antar komputer dalam satu bangunan, MAN menghubungkan antar bangunan seperti kantor, sekolah dengan sekolah wilayah yang lebih luas. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Lebih luas dari MAN cakupan wilayahnya antar negara bahkan sampai benua. Contohnya seperti jangkauan pada PT Telkom, Indosat, dan sebagainya. Sebenarnya selain yang 3 tadi masih terdapat beberapa jenis area network lainnya seperti WLAN, Wireless Area Network, HAN, Campus Area Network, PAN, Personal Area Network, dan Desk Area Network. Tujuan jaringan komputer: 1. Berbagi peralatan atau sumber daya. 2. Integrasi data. 3. Komunikasi. 4. Keamanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu aturan atau cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan. Topologi jaringan juga dapat didefinisikan sebagai gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen jaringan, yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Dalam pemilihan topologi harus dipertimbangkan pada beberapa faktor. Hal ini akan mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan efisiensi juga. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Berikut ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari topologi. Topologi bus. Pada topologi bus, semua komputer dihubungkan langsung pada media transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Kabel untuk menghubungkan jaringan ini biasanya menggunakan kabel koaksial. Setiap server dan workstation yang disambungkan pada bus menggunakan konektor T atau T-konektor. Pada kedua ujung kabel harus diberi terminator beberapa resistor yang memiliki resistansi khusus sebesar 50 ohm yang berwujud sebuah konektor. Bila resistansi di bawah maupun di atas 50 ohm, maka server tidak akan bisa bekerja secara maksimal dalam melayani jaringan, sehingga akses user atau klien menjadi menurun. Sekarang ini, topologi bus sering digunakan backbone atau jalur utama dengan menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisi. Beberapa keunggulan topologi bus diantaranya: yang pertama, penggunaan kabel sedikit sehingga terlihat sederhana dan hemat biaya. 2. Pengembangan menjadi mudah. Beberapa kelemahan topologi bus sebagai berikut. Yang pertama, jaringan akan terganggu bila salah satu komputer rusak. 2. Membutuhkan repeater untuk jarak jaringan yang terlalu jauh jika menggunakan kabel koaksial. 3. Bila terjadi kegangguan yang terlalu serius,
maka proses pengiriman data menjadi lambat karena lalu lintas jaringan penuh dan padat akibat tidak ada pengontrol user. 4. Deteksi kesalahan sangat kecil sehingga bila terjadi gangguan maka sulit sekali mencari kesalahan tersebut. Yang kedua, topologi bus. Topologi star. Pada topologi jaringan star, setiap workstation dihubungkan dengan menggunakan alat penghubung terpusat atau yang disebut dengan konsentrator. Masing-masing workstation tidak saling berhubungan. Jadi, setiap workstation yang terhubung ke konsentrator tidak akan dapat berinteraksi atau berkomunikasi sebelum konsentrator dihidupkan. Bila konsentrator dimatikan, maka seluruh koneksi jaringan akan terputus. Bila dibandingkan dengan sistem topologi jaringan bus, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana. Hanya saja pada sistem ini membutuhkan konsentrator. Beberapa keunggulan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru tanpa mempengaruhi jaringan sudah ada sebelumnya. Yang kedua, bila salah satu kabel koneksi user putus, maka hanya komputer user yang bersangkutan saja yang tidak berfungsi dan tidak mempengaruhi user yang lain. Beberapa kelemahan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, boros dalam pemakaian kabel jika dihubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan luas. 2. Bila pengiriman data secara bersamaan waktunya, dapat terjadi kolision. Yang ketiga, topologi ring. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan dari satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan demikian, topologi ini memiliki kemampuan melakukan switching ke berbagai arah workstation. Keuntungan dari topologi jaringan ini antara lain adalah tingkat kerumitan jaringan rendah atau sederhana. Topologi ini sering digunakan untuk jaringan yang luas pada satu kota dengan menggunakan media transmisi kabel fiber optik. Misalnya untuk menghubungkan beberapa ISP, pusat dan cabang dalam satu kota. Beberapa keunggulan topologi ring sebagai berikut. Hemat kabel. Untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah bila dibandingkan dengan topologi star. Beberapa kelemahan topologi ring sebagai berikut. Yang pertama, sangat peka terhadap kesalahan. Yang kedua, sukar untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan tersebut nampak menjadi kaku. Yang ketiga, biaya pemasangan lebih besar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang metode transmisi. Metode transmisi ada 3. Yang pertama, metode simplex. Yang kedua, metode half duplex. Yang ketiga, metode full duplex. Metode simplex adalah suatu komunikasi antara pengirim dan penerima hanya bersifat satu arah atau biasa disebut one way. Contohnya pesawat radio yang hanya mengirimkan informasi saja. Yang kedua, metode half duplex. Metode half duplex adalah suatu komunikasi yang dimana pengirim dan penerima melakukan komunikasi secara bergantian. Contohnya pesawat receiver. Yang ketiga, metode full duplex. Metode full duplex adalah suatu komunikasi yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya pesawat telepon. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, di sini saya akan membahas media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara diubah kembali menjadi data. Karakteristik transmisi ada 7. 1. Komputer digital menghasilkan digital data.
2. Pengolahan data dengan berlangsung kecepatan sinyal tinggi. 3. Hasil olahan manipulasi tidak mampu dan jarak yang jauh tanpa pertolongan peralatan. Yang keempat, agar dapat menjadi mengaku jarak yang jauh sinyal dengan memodifikasi dengan menggunakan sinyal analog. Yang kelima, sinyal analog membentuk gelombang sinar yang membuat dengan jarak yang jauh. Yang keenam, bandwidth. Lebar bandwidth transmisi menentukan kemampuan dalam mendidikkan data dari satu tempat ke tempat yang lain, disebut transmisi rate. Seharusnya bisa disebut byte atau sekon. Yang ketujuh atau terakhir, bandwidth tidak bergantung kecepatan sinyal. Sinyal transmisi karena pada medium dan frekuensi yang sama kecepatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengkabelan. Pengkabelan ada dua macam, satu strike, dua crossover. Contoh strike adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan crossover contohnya adalah putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISP. ISP singkatan dari Internet Service Provider. ISP adalah suatu perusahaan atau organisasi yang menyediakan koneksi internet bagi para pengguna internet. Contohnya Telkom atau Indosat. Saya akan mempraktekkan membuat topologi di aplikasi Cisco. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Cisco. Di sini saya menggunakan dua klien, satu switch dan satu router. Kita pilih PC 1, lalu PC 2. Setelah itu kita memasang switch. Tipenya 2950/24. Lalu router tipenya 1841. Lalu hubungkan dengan kabel strike untuk menghubungkan antara PC 1 dengan switch. Dan menggunakan kabel strike lagi untuk menghubungkan PC 2 dengan switch. Lalu menghubungkan kabel yang sama dengan antara switch dengan router. Setelah itu kita menunggu ini menjadi hijau. Setelah hijau, kita masukkan IP dan gateway. Di sini saya akan menggunakan IP kelas C. Lalu masukkan gateway. Ke PC 2, lalu ke PC 2 untuk memasukkan IP. Lalu masukkan gateway yang sama dengan tadi PC 1.
Setelah selesai memasukkan IP ke PC 2, kita masukkan IP ke router. Biar orang nyian intinya IP router harus sama dengan IP gateway dari kedua klien tadi. Setelah itu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Kalau sudah terlihat sukses, ini berarti berhasil. Lalu kita akan coba mengirim pesan dari PC 1 ke router. Sudah terlihat berhasil. Sekian dari saya. Sekian penjelasan tentang rancang bangun jaringan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi